Membangun kos alangkah baiknya memang menggunakan kontraktor. Kenapa? Satu, kos itu atau membangun rumah kos, kamar kos atau ruang kos, bangunan kos itu cenderung lebih ke profit minded ya. Jadi kita harus mengkalkulasikan berapa habisnya biaya yang akan digunakan untuk membangun, material apa yang sesuai dengan budget kita, terus kemudian kelas kos apa yang akan kita terapkan di situ, ataukah kelas bawah, ataukah kelas menengah, ataukah kelas yang atas. Nah, itu bisa kita kalkulasi di awal, sehingga kalau kita menghubungi kontraktor, maka pengeluaran yang akan kita keluarkan untuk membangun kos itu, untuk bangunannya sendiri itu akan lebih terkontrol daripada kita membangun sendiri. Ketika kita membangun sendiri, maka yang terjadi kadang kita nggak tahu nih habisnya berapa sih, nanti selesainya kapan, kita nggak tahu. Kadang ini kebiasaan orang Indonesia ketika membangun itu nambah terus, sehingga dananya itu malah lebih membengkak. Ketika kita memakai jasa kontraktor, apalagi dengan desain yang sudah ada atau dibuatkan oleh perencana, maka kita akan tahu gambaran dari awal. Jadinya kos-kosan saya atau bangunan saya akan seperti ini. Pengeluaran yang akan saya keluarkan untuk bangunan tersebut sekian banyaknya, untuk interior sekian, untuk elektrika sekian, sudah diketahui dari awal, sehingga kita akan lebih tahu kapan ini kos ini akan balik modalnya, kapan kos ini harus segera kita buka untuk mencapai target-target profit yang kita atau pemilik kos tentukan. Ketika kita memakai jasa kontraktor, kita juga mengetahui desain awalnya seperti apa, material yang akan digunakan akan seperti apa. Ketika pemilik bangunan itu menyerahkan atau berkonsultasi dengan kontraktor, maka dia akan tahu kualitas bangunannya akan seperti apa sih, bangunan yang akan dia buat nanti, material yang akan digunakan seperti apa sih. Dari kontraktor sendiri tentu akan memilihkan bahan-bahan yang memang sudah lazim digunakan dan sudah berkualitas, karena bagaimanapun kontraktor mempunyai jam terbang yang tinggi, sehingga dia tahu ini sekiranya material ini lebih berkualitas. Nanti dia biasanya akan direferensikan kepada si owner, Pak, kalau yang ini material yang kita gunakan seperti ini, kualitasnya seperti ini. Ketika mungkin dari owner kadang punya material yang seperti ini, cuma kadang bagus itu belum pasti mempunyai kualitas yang baik. Nah, dari kontraktor sendiri biasanya dia sudah tahu, kayak ini sih karakternya dari beberapa material yang akan digunakan, sehingga Bapak Ibu atau konsumen akan lebih terpercaya apabila menyerahkan bangunan itu kepada kontraktor. Sebagaimana di Visual Karya, ketika konsumen datang ke kita, mulai dari tahap desain maupun sampai tahap ke konstruksi, kita selalu akan kita konsultasikan dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Di sini kita mempunyai tim-tim yang berkualitas dan mastering pada bidangnya. Biasanya kita mempunyai arsitek, dari arsitek sudah mengetahui ini material-material yang akan digunakan. Kita konsultasikan dengan Bapak Ibu atau konsumen, ini loh material yang kita gunakan. Apakah dari Bapak Ibu ada keinginan atau ada hal-hal lain yang perlu disampaikan atau permintaan khusus, maka
akan diakomodir oleh tim-tim ahli kami. Di sini kita ada ahli struktur, mungkin kalau ingin strukturnya seperti apa sih yang sesuai, nah kita bisa, konsumen bisa konsultasi, oh keramik yang pas untuk area ruang tamu seperti apa, granit yang pas untuk kamar itu seperti apa, warna cat dinding yang untuk kamar itu seperti apa. Itu nanti kita juga ada orang interiornya sendiri yang akan mengarahkan daripada keinginan daripada konsumen tersebut.